haus dan lapar akan Engkau, akan hadirat-Mu yang selalu memulihkan kami. Kami rindu akan firman-Mu yang selalu Tuhan menguatkan, mengajar, menolong, menasehati kami. Mari Tuhan urapilah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Biarkanlah roh hikmat dan wahyu boleh Roh Kudus berikan kepada kami supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Yang siap diberkati Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita katakan Amen. Haleluya. Silakan duduk kembali. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Bingung judulnya apa gitu ya. Saya kasih judul Menghargai Kasih Karunia. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Berapa banyak ciptaan baru di tempat ini? Angkat tangan. Katakan, yang lama sudah berlalu. Termasuk pacar lama. Bisnis lama. Ya, pokoknya kita harus paham, kita ciptaan baru. Kasih karunia mengenal Kristus adalah ini. Bahwa kita diberi identitas baru, katakan amin. Yesus itu waktu lahir dalam hidup kita. Kita diberi hidup yang baru dikatakan firman Tuhan. Kita jadi ciptaan yang baru. Berarti kalau ciptaan baru, newborn bahasa Inggrisnya. Jadi kalau orang bilang orang lahir baru tuh born again, ya lahir baru. Kita adalah ciptaan baru, newborn Christian. Nah, kita diberi identitas yang baru, layaknya anak baru lahir, dipilihin nama sama orang tuanya. Ya, pengenalan akan Kristus tidak hanya mengubah hidup kita, tapi membuat hidup kita jadi berharga. Tahukah Anda bahwa pengenalan akan Kristus itu meningkatkan nilai hidup kita? Katakan amin. Sadar nggak bahwa ketika Anda mengenal Kristus, nilai hidup Anda meningkat? Saya kasih gambaran, biar ngerti. Sebelum kita kenal Tuhan, kita tuh hidup kayak sampah. Kotor. Najis. Sebelum kita mengerti kebenaran, kita hidupnya jahat sama orang. Hidup dengan dosa, dibelenggu, diperbudak oleh iblis. Jadi budak dosa. Kita hidup dalam kekotoran, kenajisan. Kita hidup bagai sampah yang menjijikkan. Tapi karena anugerahnya, mata hati kita tuh dicelikkan. Sehingga kita kayak orang tuh sadar. Bangun dari tidur, menyadari betapa menjijikkannya hidup kita. Betapa kotornya hidup kita. Betapa menjijikkannya dosa. Dan selama ini kita hidup dalam kesia-siaan. Dan kita tidak sadar. Kita pikir nikmat, hebat. Hidup korupsi, nipu sana sini, luar biasa. Tapi ketika anugerahnya menjamah kita dan mata hati kita dicelikkan oleh Tuhan. Dan kita melihat kebenaran. Hidup kita diubah. Dari sampah jadi berharga. Jadi orang yang gak tahu malu. Jadi punya rasa malu. Bayangkan gini. Gak cuma disadarkan dari dosa. Dengan darahnya. Yesus telah menyucikan kita. Menguduskan kita. Melayakkan kita. Dan memulihkan kita. Bayangin. Dari sampah yang kotor. Kita dicuci bersih dengan darahnya. Dan diangkat jadi anaknya. Dari budak jadi anak. Luar biasa gak Tuhan? Meningkat gak nilai hidup kita? Dari budak jadi anak, bayangin. Karena kasihnya, kita yang harusnya dihukum, diampuni. Kita yang harusnya dimurkai, malah dicintai. Kita yang harusnya binasa, tapi diselamatkan.
Kok nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Saya kasih gambaran lagi, biar makin hot nih pemahamannya. Ibarat seorang pembantu yang dinikahi sama tuannya. Diangkat statusnya dari babu jadi nyonya. Tadinya dia tidak dihargai. Dipandang sebelah mata. Gak pernah diperhitungkan. Kalau makan di restoran pun gak pernah dipesankan makanan yang baik. Tidak dicintai. Bayangkan seorang pembantu yang selama ini mungkin gak pernah diperlakukan dengan baik. Diperintah-perintah seenaknya sama siapa aja. Betul gak? Pembantu gitu gak? Pembantu saya tapi yang merintah orang semua. Pernah gak ngelihat gitu? Teman kita datang perintah-perintah pembantu kita. Benar gak? Lihat, seorang pembantu tidak ada harga. Tapi ketika menikah sama tuannya, identitasnya berubah. Statusnya sebagai nyonya menaikkan nilainya. Wow, dia yang tadinya tidak dihargai, jadi dihargai. Dia dihormati, diperlakukan dengan sopan, selalu diperhitungkan. Dan bahkan gini, mungkin dihujani pujian-pujian. Saya cerita gini pasti langsung ngebayangin siapa. Ayo. Benar kan? Saya tahu, saya juga kok. Jujur aja, kenyataannya seperti itu bukan? Ketika dia yang tadinya cuma babu bisa jadi nyonya, status berubah, nilainya naik. Itu baru cerita pembantu. Kita, pengenalan akan Kristus, menaikkan nilai kita. Kita diberi identitas yang baru. Bukan lagi budak. Tapi kita anak. 1 Yohanes 3 ayat 1. Baca sama-sama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Betapa besar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita sadar bahwa Kristus telah memangkat hidup kita. Yang tadinya sampah, menjijikkan, kotor, sia-sia, jadi berharga. Mari jangan lagi kembali ke kehidupan yang lama. Jangan lagi balik sama dosa. Matius 7. Tentang hal yang kudus dan berharga. Berharga nggak pengenalan akan Kristus? Berhargakah menurut Anda? Mari kita lihat Matius 7 ayat ke-6. Sama-sama baca. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak mengerti nilainya. Membuat pemberian kita menjadi sia-sia. Saya ulangi. Memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada orang yang tidak mengerti nilainya. Membuat pemberian kita menjadi sia-sia. Coba berikan tas LV-mu yang seharga 100 juta kepada pembantu di rumahmu. Kesenangan dia. Cuma sekedar senang aja. Tapi dia tidak tahu nilainya. Dengan bangga dia bilang, "Nol, ke pasarnya." Dia bawa tuh tas LV. Teng 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 teng. "Mbak, cabai sekilo berapa?" Dia rada bangga hari ini pakai tas LV ke pasar kan. 1/2 kilo. Loh, biasanya seperempat. 1/2. Beda. Masukin sini. Makasih ya.
Hari ini lagi bahagia. Biasa nyonya cuma makan tahu tempe, hari ini saya beliin ikan aja, dia bilang. Tenggiri satu berapa duit? 250.000. 11, separoh, kata gitu. Mahal juga ya katanya. Masukin sini. Dah, masih banyak nih tempatnya. Nyonya hari ini gue beliin ini dah. Jambu, bikinin rujak dah kata dia. Hari ini hati gue lagi bahagia. Belanja dia buah-buah. Masukin sini. Tuh tas LV cepet dia jadi apa cuy? Hah? Dan naik motor dong, naik ojek dong. Enak kata dia. Bang, taruh di tengah ya. Biar jangan kena kita, dia bilang. Tuh abang keringetan nyerap tuh di tas LV tuh. Sedap. Taruh sembarangan. Ilustrasi ini lucu. Tapi orang yang gak ngerti nilainya gak akan menghargainya. Lalu, kita berharap upaya kita memperbaiki hidup seseorang akan mengangkat hidup dia. Kita berharap orang itu menghargai upaya kita. Contoh, kita lihat orang susah. Saya selalu bertanya, apa yang saya bisa lakukan untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan? Karena itu visi dari Tuhan. Saya tanya sama pengusaha, coba kasih tahu saya apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa mengeluarkan orang dari kemiskinan. Mereka ketawa, hehehe. Bingung. Oke lah, kita bantu modal Bu Heni. Waktu kita kasih modal, tuh orang bukannya dagang, berusaha melipat gandakan modal yang kita kasih, dihabisin. Judi, rokok, ada yang lebih kacau. Traktirin teman-teman makan nasi bungkus gitu. Jadi royal mendadak. Padahal itu modal. Ada orang-orang yang cari investor buat bangun startup bisnis. Bukannya dia baik-baik kelola itu titipan orang, itu kan titipan. Dipakai buat makan, dipakai buat belanja, dipakai buat jalan-jalan. Bener-bener. Upaya kita nolong orang untuk ngerubah hidup dia jadi sia-sia. Karena apa? Karena orang itu gak menghargai nilai yang kita berikan buat dia. Bayangin, saya nih sama suami. Ambil anak-anak dari pedalaman, disekolahin. Feeding and Learning Center itu kan SD, guru-guru kita ngajar di sana. Yang anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, khususnya yatim piatu, berkarakter yang baik, punya jiwa kepemimpinan, kita adopsi, bawa ke Jakarta. Ada asrama kita 8, salah satu ke Jakarta. Jakarta ini khusus yang paling pinter. Kita bawa ke Jakarta, sekolahin. Bayangin, upaya saya menyekolahkan mereka, tujuannya apa? Supaya mereka kembali ke daerah mereka, berjuang buat daerah mereka, paling enggak ngajar jadi sekolah di Tangan Pengharapan, di desa mereka, supaya anak-anak di kampung itu besok-besok bisa mengecap pendidikan yang layak seperti dia. Tapi bayangkan kalau anak yang sudah saya sekolahkan lulus sampai S1, yang ada pulang kampung gak mau balik lagi ke Jakarta ataupun gak mau ngajar, dia cuma malas-malasan aja, enakan di sini katanya. Bangun siang, gak usah bangun pagi saat teduh kayak di asrama, gak usah nyapu, gak usah bantu bersih-bersih rumah, gak usah bantu masak, enakan gini aja. Kira-kira kecewa gak saya? Kecewa banget. Satu hal yang saya paling takutkan adalah menjadi tua dan tidak buat apa-apa. Saya gak mau sampai perjuangan saya belasan tahun ini, bahkan mungkin besok-besok puluhan tahun, membuahkan anak-anak yang tidak berguna, yang gak bikin apa-apa. Saya pasti sangat kecewa. Anda modalin orang dagang dan orang itu gak dagang, malah hidup senang-senang. Anda kecewa gak? Orang-orang yang kita bantu, kadang-kadang mereka tidak mengerti nilai yang kita berikan. Mereka pikir mereka sekolah di Jakarta ini gratis. Padahal mereka gak tahu kita tunggang-tungging cari duit buat mereka. Dihina-hina orang. Saya pernah jualan di gereja, suami saya khotbah, saya di belakang, buka koper berat-berat, tata-tata di meja. Itu ibu-ibu, kirain saya mbaknya, habis gue hitam. Mereka beli baju, mereka bilang gini, ada bon gak, ada bon gak? Saya bilang, maaf bu, saya gak bawa bon. Plastik ada plastik gak? Aduh bu,
Gak bawa plastik. Gimana sih? Ya udah deh. Ini kejadian beneran. Terus saya masuk ke dalam cuk dengerin suami saya khotbah dong, duduk manis gue. Nah suamiku selalu ngenalin aku. Ya saya datang tidak sendirian. Bersama istri saya yang paling cantik di dunia. Coba Henny bangkit berdiri. Di belakang gue duduk jauh. Bangun gue. Ibu yang tadi bentak-bentak. Lihat saya langsung pulang. Bayangin. Urusan beda warna kulit aja kita direndahkan. Bersyukur Tuhan itu mencintai kita apa adanya. Amen. Listen. Orang yang gak ngerti nilainya, gak akan menghargainya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah. 2 Petrus 2, ayat 20. Mari kita baca sampai 22. Sama-sama. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ayat 21. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kalau dulu kita hidup dalam dosa, kita berbuat dosa karena ketidakmengertian. Karena kita tidak sadar, karena kita tidak tahu. Kan mata hati kita masih dibutakan, kita belum lahir baru. Itu saja sudah jijik. Tapi kalau setelah kita mengenal Kristus dan kita mengerti kebenaran, tapi kita kalah lagi sama godaan dan jatuh lagi dalam dosa yang sama, itu yang dimaksud firman Tuhan. Keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Kenapa? Karena kalau dulu kita hidup dalam kecemaran karena ketidakmengertian, tapi setelah kita mengerti kebenaran lalu kita jatuh lagi ke dalam dosa, kita lakukan itu dengan kesadaran. Kita nggak bisa bilang, maaf aku khilaf. Kalau kita dulu pernah mencicipi nikmatnya dosa dan hidup dalam kecemaran, tentu kita punya potensi untuk jatuh lagi ke dalamnya. Ibarat gini, orang yang udah pernah menikah, pernah mengecap nikmatnya, hubungan seksual, dibandingkan mereka yang tidak pernah menikah dan tidak pernah mengecap rasanya nikmat berhubungan seksual, itu akan lebih mudah bagi yang belum pernah menikmatinya untuk menguasai diri, dibandingin mereka yang sudah pernah. Jadi ketika menjanda atau menduda, pasti ada momen-momen di mana kita merindukan rasanya. Yang sudah menikah ngerti ya? Nah, sama halnya dengan kita. Karena kita pernah jatuh dalam dosa, ada nggak kemungkinan kita bisa jatuh lagi? Ada. Ingat, pengenalan akan Yesus mencelikkan mata hati kita, tapi tidak membuat kita kebal terhadap dosa. Tuhan pernah menjamah kita dan mengubah kita satu kali. Tapi keputusan untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, untuk setia kepada firman Tuhan adalah hasil keputusan kita. Kita yang harus menjauhi medan dosa. Apa itu medan dosa? Area-area titik lemah kita yang pastinya bisa menggoda kita untuk jatuh dan terlibat lagi di dosa yang sama. Kita harus berjuang untuk mengalahkan godaan. Bukannya malah mendekati. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Anda pikir kalau Anda bahasa roh Anda kebal sama dosa? Mari belajar seperti Yusuf. Dia lari dari dosa. Bukan jalan di tempat. Bukan malah godain aku dong. Kita seringkali malah nantangin mata. Yesus berkata,
siapa laki-laki yang melihat dan mengingini dalam hati sudah berzina. Tapi kita mencobai diri sendiri dengan tontonan-tontonan yang menggoda iman. Kita cari masalah. Kalau Anda tahu Anda tidak kebal dosa, jauhi titik lemah. Apa titik lemahmu? Jujurlah di situ. Dan menjauhlah. Contoh, selingkuh itu gampang ketika suami atau istri jarang di rumah. Atau mereka sibuk bekerja. Ada kekosongan di hati kita karena ekspektasi kepada pasangan tidak terpenuhi. Pasangan kita tidak perhatian. Pasangan kita tidak hangat. Tidak pernah memuji. Tidak punya waktu berkualitas untuk kita. Gampang sekali untuk kita tergoda sama orang lain yang sebaliknya. Perhatian, mulut manis. Selalu making time buat kita. Dengar baik. Kita tidak ada yang kebal dosa. Kalau kita tahu, contoh nih kayak saya nih. Udah tahu suami lagi gak ada di rumah. Jangan cari masalah. Jangan makan berduaan sama si dia. Siapa si dia? Gak ada. Jangan cari masalah lah. Jangan kontak-kontak pacar lama lah. Iblis itu ya bermainnya sama pikiran kita. Kita itu berperang dalam pikiran. Kadang-kadang kangen juga loh sama pacar lama. Kadang-kadang ingat juga loh kebaikan dia. Mulai rindu kita. Apa kabarnya ya di sana ya? Hey, apa kabar gitu ya? Kita mulai WA. Hati-hati. Matius 26 ayat 41, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Katakan daging saya lemah. Akui itu. Jauhi medan dosa. Enggak cuma berdoa, Yesus bilang berjaga-jagalah. Jaga jarak. Jangan dekat-dekat. Gitu dong. Jangan malah gangguin aku dong. Jangan. Kita baca lagi dalam 2 Petrus 2 ayat 9. Saya lompat di ayat 10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri. Dan yang menghina pemerintahan Allah. Saya lompat di ayat 12. Mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ayat 13. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Ayat 14, baca sama-sama. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Lihat baik, Rasul Petrus mengajar bahwa seperti binatang, kelakuan manusia tidak berakal. Keinginannya selalu mabuk dengan hawa nafsu. Penuh dengan nafsu zina, tidak pernah jemu berbuat dosa, hatinya terlatih dalam keserakahan. Kita dulu seperti hewan yang tidak berakal sebelum kita kenal Tuhan, karena dalam dosa kita anggap kenikmatan, mabuk dalam hawa nafsu dan keserakahan. Ilustrasi sifat anjing dan babi, itu menggambarkan fokus manusia yang hanya memuaskan hawa nafsu dan orientasinya kepada perut, dan bawah perut. Anjing dan babi. Orientasinya selalu kepada perut dan bawah perut. Ngerti ya? Mereka bisa kawin dengan pasangan sembarang. Anjing gak seperti merpati. Kalau sudah mulai nafsu, dia cari betina mana aja. Kami pernah mengunjungi ternak babi, peternakan babi. 1 ekor babi jantan bisa menunggangi puluhan bahkan 100 babi betina. Bayangin, kuat gak Anda? Babi menggambarkan orang yang rakus dan serakah. Karena babi itu makannya banyak sekali. Gak kenyang-kenyang, dikasih makan, makan terus dia. Dan babi itu suka kubangan yang kotor.
Bicara soal orang-orang yang suka hidup dalam kenajisan dan kotor. Anda bilang, anjing kan enggak Bu Heni? Anjing. Setia kepada siapa saja yang kasih makan, sekalipun itu seorang penjahat. Anjing suka kawin, bisa menunggangi betina manapun. Saya kasih tahu, kenapa sampai kita harus belajar seperti ini ya? Anjing dan babi. Barang yang berharga tidak bisa sembarangan dijamah. Contoh perhiasan atau barang mewah. Barang yang bernilai tidak mudah dibeli apalagi diberi. Hidup kita yang dulu murahan, gak berharga, tidak bernilai. Dipulihkan Tuhan. Ditebus dengan darahnya yang mahal. Dia mengampuni dan melayakan kita. Pengenalan akan Kristus tidak hanya mengubah kita, tapi sadari Dia membuat hidup kita jadi berharga. Pengenalan akan Kristus meningkatkan nilai dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan kecewa karena kita jadi orang-orang yang tidak mengerti nilainya. Karena orang yang tidak ngerti nilainya tidak akan menghargainya. Mari hargai kasih karunia. Jangan lagi kembali ke hidup yang lama. Jauhi medan dosa dan belajar kasihi Dia. Amen. Saya berdoa agar firman Tuhan ini melekat dalam hati Anda dan Anda mulai ambil waktu untuk bersyukur atas kasih karunia. Hargai betapa pengenalan akan Dia sangat berharga. Dia beri kita identitas yang baru. Dia meningkatkan nilai kita. Dia ubah kita dari sampah jadi berharga. Katakan, aku tidak mau kembali ke hidup yang lama. Mari kita angkat tangan kita untuk menyembah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Memperluas daerahmu ke kanan kiri. Mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Buat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal. Dan setiap perencanaanmu campur tangan Tuhan yang menyertainya. Dan kiranya Tuhan menghalalkan segala malapetaka. Sakit penyakit, mara bahaya, bencana alam, tangan-tangan orang berniat jahat Tuhan luputkan. Dan kira berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bukan sekadar diberkati tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah berkati sama-sama katakan. Amin.